Nah, sekarang bagaimana menentukan arah dan jarak bunyi dengan membandingkan respon dari kedua telinga. Jadi ya, kita itu ternyata bisa memprediksi ya suara itu datang dari mana gitu kan. Kita tahu kan itu terjadi karena telinga yang lebih dekat dengan sumber bunyi akan menangkap bunyi 600 mikrosecond lebih cepat. Jeda yang lebih singkat menunjukkan arah yang cenderung dekat dengan kita gitu. Nah, suara frekuensi tinggi memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada lebar kepala. Ya, jadi kalau suaranya frekuensinya tinggi itu dia memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada lebar kepala akan menghasilkan bayangan bunyi dan membuat suara terdengar lebih keras untuk telinga yang dekat gitu. Nah, ada yang namanya phase differences gitu ya. Itu tergantung pada frekuensi bunyi, ukuran kepala dan arah dari bunyi itu sendiri. Jadi ya kita bisa menangkap misalnya suara itu datang dari arah kanan atau kiri kita karena perbedaan gelombang suara masuk ke telinga yang lebih dekat dulu kan gitu. Tetapi pada frekuensi yang tinggi tadi kadang-kadang menjadi ambigu gitu. Kita karena dia tadi lebarnya lebih lebih panjang gelombangnya itu lebih lebar dari kepala kita. Nah, ada individual differences ya, misalnya amusia, sekitar 4% manusia menderita amusia atau tone deafness, tidak dapat membedakan frekuensi suara. Jadi dia tidak bisa membedakan tinggi rendah, kesulitan bernyanyi sesuai dengan kunci nada, tidak dapat mendeteksi kesalahan kunci dalam melodi. Nah, mungkin itu agak ini ya, banyak ya orang seperti itu, tetapi dia juga harusnya kesulitan menirukan intonasi suara orang lain. Nah, kalau nggak bisa nyanyi saja berarti nggak cukup untuk disebut amusia. Kesulitan mendeteksi mood orang lain itu juga termasuk amusia gitu. Nah, penyebabnya bisa genetik, auditory cortex di hemisfer kanan lebih tebal namun lebih sedikit koneksi ke frontal cortex, kerusakan lebih di proses otak bukan di telinga. Kebalikannya ada pitch perfect, yaitu yang disebabkan oleh genetik atau latihan yang sangat sensitif dengan suara musik, bisa membedakan nada suara dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut deafness atau tuli konduktif, itu adalah tuli konduktif adalah tuli yang disebabkan oleh kerusakan di telinga tengah. Jadi tadi di tulang Malleus stapes incus tadi ya. Penyakit infeksi atau tumor tulang dapat menyebabkan middle ear atau telinga tengah mengalami kesulitan meneruskan getaran ke koklea sehingga tidak sampai ke saraf pendengaran. Kita nggak bisa dengar gitu. Nah, kalau yang tuli berikutnya adalah nerve deafness gitu ya. Biasanya kalau tuli kondusif tadi ya dibantu dengan alat bantu dengar. Sementara kalau tuli yang lain adalah tuli saraf. Tuli saraf itu kerusakan pada koklea atau hair cell atau saraf auditori. Bisa terjadi dalam berbagai tingkat kerusakan, bisa terjadi karena gen, penyakit, atau lingkungan gitu. Sementara itu ketika semakin tua itu juga meskipun ada memakai alat bantu suara yang dapat mengeraskan suara dari luar, kebanyakan orang tetap kesulitan memahami percakapan sehingga penyebabnya adalah ada area otak yang berperan dalam pemahaman bahasa kurang aktif. Penyebab lain kemungkinan adalah masalah atensi yang disebabkan oleh kekurangan inhibitory neurotransmitter begitu. Nah, selanjutnya kalian bisa mencermati video-video tentang bagaimana proses pendengaran yang kita kirimkan. Terima kasih, selamat membaca juga referensi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.